Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi kita di hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kata mengapa mungkin akan muncul di benak kita apabila kita mendengar kesaksian seorang Kristen yang begitu saleh dan takut akan Tuhan. Mereka mengalami berbagai kemelut dan bencana di dalam kehidupan imannya. Salah satu contoh adalah sebuah keluarga yang begitu setia, beribadah dan hidup taat bahkan melayani Tuhan, tiba-tiba harus kehilangan anak satu-satunya karena menjadi korban pembunuhan ketika terjadi perampokan di rumahnya. Dan bukan hanya itu, beberapa bulan kemudian suami dari ibu yang telah kehilangan anak satu-satunya ini pun harus mengalami kenyataan, yaitu bahwa suaminya terkena PHK. Betapa pedih dan memilukan hati tragedi kehilangan anak satu-satunya, ditambah lagi dengan kehilangan pekerjaan. Sepertinya tidak ada satu hal pun yang dapat mengobati luka dan kepedihan hati keluarga ini. Dan terlintas di dalam benak kita ketika kita mengetahui atau mendengar cerita kesaksian tersebut, maka kita bertanya di dalam hati kita, mengapa hal ini bisa menimpa keluarga yang setia dan takut akan Tuhan? Mengapa seolah-olah Tuhan tidak bertindak menolong mereka? Sampai berapa lama keluarga ini harus mengalami pergumulan? Godly Family yang dikasihi Tuhan, nampaknya pergumulan yang dialami Raja Daud pun demikian berat, sampai seluruh tubuhnya pun terasa sakit dan lemah. Selaras dengan pemahaman di dalam perjanjian lama bahwa penderitaan adalah akibat dari murka Tuhan atas dosa manusia, maka di awal Mazmur ini Daud mengaitkan penderitaan yang dialaminya dengan hukuman, murka, hajaran, dan amarah dari Tuhan. Pemahaman ini terus bertumbuh dengan bertambahnya pengenalan akan Tuhan yang penuh kasih setia, yang akan mendengar doanya dan menyelamatkannya. Bahkan semua musuhnya pun akan mendapat malu dan mundur daripadanya. Tuhan bukan hanya mengizinkan penderitaan sebagai hukuman bagi yang berdosa, namun juga mengizinkan berbagai penderitaan dan pergumulan mewarnai kehidupan iman kekristenan kita yang setia, saleh, dan hidup takut akan Tuhan. Penghayatan makna pembentukannya bukan dari kesuksesan saja, dan dari kelancaran hidup yang senantiasa mewarnai dengan kesenangan di dalam kehidupan iman percaya kita. Justru sebaliknya, terlebih banyak iman Kristen belajar
makna pembentukan Allah melalui berbagai pergumulan yang seringkali membawa duka pada awalnya. Namun ketika kita setia, kita menyerahkan segala sesuatunya itu ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita minta bimbingan Tuhan untuk melewati setiap proses yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kita, maka hal itu akan membawa sukacita bagi setiap kita di hari kemenangan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan. Tuhan menghargai setiap doa, ungkapan, pergumulan yang dinaikkan dengan tulus hati dan bukan dengan motivasi pemberontakan. Teladanilah Daud yang pada akhirnya mengerti akan makna pergumulan yang berbuahkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan, karena dia menyerahkan setiap pergumulannya ke dalam tangan Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dan membebaskan, memberikan kemenangan bagi dia di dalam mengalami setiap pergumulan di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur atas segala proses yang terjadi di dalam hidup kami, dan biarlah melalui pergumulan dan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kami itu dapat menjadi ujian atas iman kami, dan kami memohon kiranya Tuhan terus menguatkan kami, sehingga melalui setiap pergumulan hidup yang kami alami, iman kami tetap bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan siapa Kristus yang kami percayai, yang telah memberikan kekuatan kepada kami, sehingga hidup kerohanian kami semakin hari semakin dewasa dan serupa seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.